untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Monggo. Oke. Bentar, aku tak share screen dulu. Oke. Udah muncul belum sih? Udah, Ya. Oke. Ntar kalau ngadat nggak bisa, bilang ya. Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, perkenalan dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke. Di sore kali ini di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Arif Rahmat Hidayat. Saya dari kayaknya nggak perlu. Yang terpenting saya itu dari FOSE, bagian keluarga FOSE juga. Saya sama seperti kalian, namun untuk sesi sore ini saya dapat amanah nih untuk jadi pen-sharing gitu. Intinya saya bukan guru ataupun tentor atau apa yang lebih dari kalian gitu. Di sini saya hanya sharing apa yang saya ketahui mengenai pasar modal syariah. Dan mungkin nanti misal ada yang kurang atau perlu ditambahkan nanti sampaikan aja. Misal mau diskusi nggak apa-apa gitu. Jadi tetap santai gitu. Misal ada yang perlu dilurusin langsung sampaikan. Gitu. Oke, mungkin langsung aja nih. Mungkin langsung saja ke pasar modal syariah. Nah ini saya mengimplementasikan blueprint nih, memasukkan bahasa asing gitu, bahasa Inggris nih. What is Islamic Capital Market gitu. Sebenarnya apa sih pasar modal syariah itu? Nah sebelum kita bahas secara keseluruhan, kita breakdown dulu sebenarnya apa sih pasar gitu. Dari yang paling awal dulu, pasar. Kata pasar itu apa sih? Kalau menurut teman-teman itu pasar itu apa? Ada yang tahu nggak? Sampaikan aja, misal ada yang mau ngomong, nggak apa-apa. Ya silakan. Pasar itu sebatas yang saya ketahui didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Kemudian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Pak. Ya itu. Oke, berarti pasar itu kan adanya permintaan sama penawaran. Nah, siapa yang membuat permintaan sama penawaran? Kan pasti kan ada orang yang berkepentingan kan. Nah, itu berarti kayak bisa ditarik kesimpulan bahwa pasar itu sebuah kayak tempat gitu. Bertemunya antara penjual sama pembeli gitu. Nah, untuk melakukan transaksi gitu. Secara mudahnya ya. Untuk saling memenuhi kebutuhan gitu. Tadi kan ada permintaan sama penawaran. Nah, terus kita lanjut nih ke kata selanjutnya, ada modal. Ada yang tahu nggak modal itu apa sih? Kan sering nih kita kayak ngomong, ini mau ini, tapi kok nggak ada modal gitu. Kalau dari teman-teman, modal itu apa? Kira-kira itu modal apa? Apakah duit? Atau apa gitu? Gak apa-apa ngomong aja, nggak perlu definisi susah-susah. Yang penting sepengetahuan kalian gitu. Modal, apa sih modal itu? Gitu. Yang mudahnya itu ya, modal itu ya yang lain lah. Ya jawab, apa sih modal itu? Pasti ada yang tahu lah, anak ekonomi pasti nggak, masa nggak tahu modal. Bahasa kitanya aja gitu, nggak usah bahasa ilmiah atau apa gitu. Oke, ya sekebak uang buat usaha. Ya sebenarnya benar, emang itu benar gitu. Salah satu bagian dari modal gitu. Berarti
ditarik kesimpulan lah, modal itu berarti kan kayak harta benda gitu loh, harta benda yang dapat dipergunakan gitu untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan gitu ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya atau sarana atau media pertemuan antara penjual sama pembeli tadi untuk melakukan sebuah transaksi dalam rangka memperoleh modal. Itu arti dari pasar modal secara mudahnya ya, secara mudahnya. Nah terus gimana nih kalau pasar modal syariah? Ya tinggal kasih aja tambahan syariah di belakangnya. Berarti sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal gitu dengan menggunakan prinsip syariah atau tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti itu. Itu cara mudahnya memahami pasar modal syariah. Berarti ada permintaan sama penawaran. Udah saklek ya, udah pas. Oke, lanjut nih. Nah, tadi pengertian menurut kita sendiri secara naluri atau secara nalar gitu seperti itu. Terus ini saya bacakan pengertian dari pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal itu adalah sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Penawaran umum dan perdagangan efek. Ya, kalau kalian udah dapat matkul itu enggak pasar modal? Yang ada IPO, terus kayak trading gitu. Nah, itu bagian itu. Kemudian perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi definisi pasar modal menurut UU itu sangat luas gitu, nggak melulu terkait dengan transaksi-transaksi doang, tapi semua bagian yang ada di dalam pasar modal atau efek itu. Gitu. Nah, tadi kan ada disebutkan lembaga dan profesi. Dari teman-teman semua ada yang tahu nggak lembaga apa aja yang ada di pasar modal? Yuk ngomong aja nggak apa-apa. Yuk. Apa nggak apa-apa? Suaraku muncul kan? Stakeholder apa? Atau Iya, apa ya? lembaga yang ada di pasar modal. Oh itu lembaganya. Hmm. Misal kayak bank kustodian kayak gitu ya. Nah, Oh ya, terus underwriter, nah, terus wali amanat, terus lagi ya. yang gede-gede Yang lain dong. dong. Yang gede-gede. Oh ini clearing itu. Terus Apa lagi ya? Apa? BE, PE, BE. BEI. Nah, Oh iya. terus apanya? Apanya lagi? OJK kayak gitu maksudnya. Oke, ya itu benar. Nah, lembaga yang ada di pasar modal itu seperti itu. Ada yang pertama itu ada OJK itu yang mengawasi bursa efek. Itu diawasi oleh OJK, makanya nanti dijelasin belakang. Ada OJK. Nah, dulunya namanya itu bukan OJK yang mengawasi bursa efek, tapi namanya Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Itu dulunya. Tapi semenjak ada peraturan baru gitu, perubahan baru, akhirnya pasar modal itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu. Kemudian ada yang udah disebutin sama kayak Dava itu ada Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada lembaga clearing, lembaga penyimpanan, terus ada perusahaan efek itu kayak ada penjamin emisi, terus perantara pedagang efek, manajer investasi, gitu, bank kustodian dan lain sebagainya. Nah, itu terkait pasar modal secara umumnya, gitu. Isi-isinya gitu. Nah, sebelum kita lanjut masuk lagi nih,
masuk lagi kan, sebelum membahas mengenai pasar modal secara lebih dalam, alangkah baiknya kan kita mengetahui sejarah dari perjalanan pasar modal, khususnya yang syariah. Karena kalau kita mau masuk ke dalam rumah kan pasti kita izin dulu. Nah, ini kayak izinnya dulu. Kita harus tahu sejarahnya. Gitu. Nah, ini sejarahnya. Ini sejarah yang beberapa saya ambil referensi, terus saya cari-cari di webnya OJK dan sebagainya gitu. Ini seperti ini. Mulai dari ini secara singkat aja ya. Secara singkatnya, pasar modal syariah itu yang di dunia atau internasional itu diawali dengan terbitnya peraturan Jordania yang mengizinkan ini Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan mukorobah bond. Ini pada tahun 1978. Tuh. Ini muncul peraturannya, undang-undangnya. Gitu. Ini pertama kali pasar modal syariah di dunia. Gitu. Kemudian kita langsung lanjut ke Indonesia aja ya. Nah, kita langsung masuk ke pasar modal syariah di Indonesia. Ini yang syariah ya. Kalau yang pasar modal secara umum atau konvensional itu udah lebih lama sih sejarahnya. Ini kita bahas yang pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Nah, sejarahnya itu bermula dari adanya perusahaan yang menerbitkan reksadana syariah. Nah, itu perusahaannya itu namanya PT Dana Reksa Investment Management. Nah, ini pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian nih, BEI, Bursa Efek Indonesia itu dulunya namanya bukan BEI tapi BEJ, Bursa Efek Jakarta. Nah, ini bekerja sama dengan PT Dana Reksa itu di tanggal 3 Juli 2000 untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index. Ini adalah salah satu indeks saham yang digunakan sampai sekarang gitu. Nanti tak jelasin di belakang terkait indeks saham gitu. Nah, sebenarnya indeks ini tuh memudahkan para pemodal atau para investor gitu untuk mengetahui saham-saham yang bisa dijadikan sarana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian nih, langsung lanjut nih. Kemudian habis itu, mulai tanggal 18 April 2001, pertama kalinya DSN MUI itu mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Nah, setelah itu muncul lagi fatwa-fatwa dan perbaikan-perbaikan pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada SOTS, itu Syariah Online Trading System. Nah, ini trading atau jual beli atau transaksinya itu langsung dilaksanakan secara online, menyusul pasar modal yang konvensional atau yang secara umum gitu. Itu banyak banget perkembangannya pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Terutama yang sekarang itu yang lagi hype itu apa sih? Wakaf saham kan, keren banget. Oke. Terus dari pelaksanaan pasar modal syariah yang ada di Indonesia itu ada beberapa landasan regulasi. Oke, bentar. Nah, ini ada landasan regulasi. Landasan regulasi yang digunakan oleh pasar modal syariah, terutama yang ada di Indonesia karena memasukkan fatwa DSN MUI dan sebagainya. Yang pertama itu pastinya landasannya itu bersumber pada Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum tertinggi. Itu pasti. Kemudian ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui dari kedua sumber hukum tersebut, ulama-ulama itu melakukan penafsiran ya, kemudian itu disebut sebagai ilmu fikih. Ini kalian pasti tahu lah ilmu fikih dari penafsiran itu. Nah, salah satu pembahasan dari ilmu fikih itu adalah membahas tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait
muamalah. Salah satunya kayak perniagaan gitu, perdagangan gitu. Nah, dari situ makanya pasar modal syariah itu muncul, dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Nah, balik lagi ke fikih muamalah nih. Dari teman-teman semua, kalau mikir fikih muamalah, langsung kepikiran apa? Dasar hukumnya apa? Maksudnya, kayak konsepnya fikih muamalah itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ntar tak kasih hadiah. Fikih muamalah, konsepnya itu apa? Ayo. Udah 10 menit. Konsepnya, konsep fikih muamalah. Yang itu loh. Yang kayak boleh, kenapa gitu. Ayo jawab. Konsep fikih muamalah. Masa pada lupa sih? Yuk. Yang itu loh. Ini boleh dilakukan kecuali. Nah itu. Apa? Ayo. Hukum asal maksudnya? Hukum asal. Hukum asal. Ya. Ya. Apa ada? Kenapa? Aku nggak masuk tadi pertanyaannya. Maksudnya hukum asal fikih muamalah itu apa gitu? Boleh, kecuali ada dalil yang melarang ya kan? Nah, bagus. Oh gitu maksudnya. Iya, tanya. Makasih ya. Oke, yang lain jawab lah. Ayo, ntar dapat hadiah dari aku. Aduh. Oke, berarti itu ya. Hukum asal fikih muamalah itu kan semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Nah, ini konsepnya ini yang jadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia gitu. Oleh sebab itu, transaksi yang ada di pasar modal itu hukum awalnya itu boleh sepanjang nggak bertentangan dengan prinsip syariah dan harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian gitu. Kita nggak boleh nih melanggar unsur-unsur yang dilarang syariat kayak riba dan sebagainya. Makanya ada pasar modal syariah gitu. Oke. Nah, kalau bahas pasar modal kan pasti kalian kayak kepikiran nih apa sesuatu apa gitu. Kalau pertama kali dengar pasar modal, kalian langsung kepikiran apa? Oh, pasar modal. Langsung kalian kepikiran apa nih? Coba. Aku mau denger nih dari Aheji coba. Bisa nggak? Saham. Nah, oke. Ada lagi nggak, Ci? Obligasi, reksadana. Oke, ya cukup. Makasih ya, Ci. Yaitu pertama kali kata yang muncul itu biasanya yang sering kita lihat gitu, atau yang sering kita dengar atau yang sering kita lakuin gitu. Nah itu banyak orang yang menganggap bahwa pasar modal itu asumsiku kalau mikir pasar modal itu langsung kepikir saham gitu. Nah padahal untuk saham itu merupakan salah satu instrumen dari pasar modal gitu. Nah, instrumen itu dinamakan dengan efek. Nah, ada efek. Nah, untuk pasar modal sendiri itu ada banyak jenis efek. Nah, kita langsung lanjut nih. Aduh. Nah, oke. Nah, ini pasar modal itu objeknya dinamakan dengan efek. Nah, pasar modal syariah, objeknya dinamakan efek syariah. Nah, efek syariah itu merupakan objek transaksi yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Nah, untuk efeknya sendiri,
kalau pasar modal biasa kan ada beberapa jenis efek kan. Nah, ini khusus untuk pasar modal syariah, jenis efek yang diperbolehkan setahu saya itu ada dua. Secara umum itu ada dua, yaitu saham sama sukuk. Nah, kenapa tak tulis ini satu lagi, reksadana? Karena reksadana itu sejatinya itu merupakan gabungan gitu. Gabungan dari saham sama sukuk. Itu kalau mudahnya kayak gitu. Saham sama sukuk. Kalau yang asing dengan kata sukuk itu bisa dibilang obligasi syariah. Tapi ya agak kurang benar sih, karena obligasi itu kan erat kaitannya sama surat utang gitu. Jadi untuk pasar modal syariah lebih sering menyebut dengan sukuk. Sukuk seperti itu. Jadi kalau ada yang ditanya, loh itu yang efek yang diperbolehkan di pasar modal syariah itu apa aja sih? Tinggal jawab, sejatinya itu ada dua, yaitu saham sama sukuk. Nah, reksadana itu tambahan sebagai alternatif kedua itu gitu. Tapi tetap menggunakan prinsip syariah gitu. Nah, karena ini pasar modal syariah, jadi efek syariah itu jadi efek yang diperjualbelikan atau ditransaksikan itu juga efek syariah. Nah, bisa mengetahui efek syariah dari adanya daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Ini yang bawah ini. OJK telah mengeluarkan peraturan tentang penerbitan daftar efek syariah sejak tahun 2007. Tuh. Nah, ini setauku untuk daftar efek syariah ini dibuat oleh OJK itu setiap 6 bulan sekali sih. Setiap 6 bulan sekali. Jadi tiap 6 bulan sekali itu muncul daftar efek syariah, ntar muncul lagi gitu. Jadi lebih mudah. Bentar. Oke. Ya, mungkin langsung lanjut ya. Itu ada beberapa efek secara ringkasnya. Terus kita langsung masuk ke efeknya langsung ya. Nah, kita pertama langsung ke saham. Nah, ini saham yang paling sering hype atau sering diperbincangkan gitu akhir-akhir ini, apalagi pas pandemi. Nah, saham ini pada hakikatnya itu berkonsep sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan musyarakah. Di sini ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Musyarakah itu apa? Atau jangan-jangan udah pada lupa semua ya? Musyarakah, ayo apa? Musyarakah. Ayo, apa ayo? Apa saya mau tunjuk nih? Enggak deh. Ayo, siapa yang masih tahu nih? Ntar kalau ditunjuk malah itu apa? Keluar. Yuk, yang tahu aja, nggak apa-apa. Musyarakah. Musyarakah. Ya, mungkin langsung aja ya. Intinya kalau yang apa? Oke. Intinya kalau yang konsep saham itu menggunakan konsep kegiatan musyarakah. Nah, konsep musyarakah itu konsep kerjasama gitu loh. Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dengan pihak lain. Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak dengan bagi hasil usaha di dalamnya gitu. Misal ada modal tarungkan gitu. Nah, itu nanti dikelola bareng, nah nanti bagi hasil sesuai dengan modal yang diberikan. Seperti itu. Itu konsep dasar dari saham. Nah, berarti kan ada yang bilang hasil usaha, bagi hasil itu berarti gimana? Apa bedanya dengan yang konvensional? Ya bedanya sistemnya terus akadnya kan. Makanya kalau ada yang bilang, kemarin di grup ada yang bilang, kok di grup sih? Di Instagram itu loh. Terus jawab David, itu sebenarnya dividen itu haram atau halal sih? Nah,
menurut hemat saya, menurut yang saya ketahui, dividen itu bisa haram sama halal. Gitu. Kenapa bisa gitu? Bisa haram kalau saham atau efeknya yang eh, dibeli itu bukan termasuk dari daftar efek syariah. Gitu. Pastinya. Karena dari awal aja transaksinya aja udah nggak dibolehin, apalagi kalau dapat dividennya, pastinya juga nggak pas gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan dividen itu bisa haram. Gitu juga dengan dividen yang halal. Kalau efek syariahnya itu, kalau efeknya itu udah syariah ya, dividennya insya Allah halal sesuai dengan peraturan sama wata gitu. Nah, kadang ada juga yang bilang, Mas, saham itu kan zolim gitu, aku rugi terus gitu. Loh, gimana? Ya enggak, kan pada prinsipnya itu saham itu bisa diukur, enggak spekulatif. Spekulatif sih, maksudnya enggak spekulasi gitu. Karena saham itu sebenarnya bisa diukur. Coba kalian ntar habis ini bisa nyari nih analisis gitu. Kan ada dua analisis fundamental sama analisis teknikal. Nah itu yang bisa kayak diukur banget itu analisis teknikal. Coba kalian nyari analisis teknikal yang Fibonacci. Nah itu bisa diukur resistennya, Mas. Misal batas bawah, batas atas gitu. Itu. Jadi sebenarnya saham itu bisa diukur grafiknya itu. Nah itu. Jadi sebenarnya nggak zolim karena sebenarnya segala sesuatu investasi atau berdagang itu kan berlaku yang namanya al-ghunmu bil gurmi. Tahu nggak al-ghunmu bil gurmi apa? Al-ghunmu bil gurmi. Ya langsung aja ya. Jadi al-ghunmu bil gurmi itu bersama keuntungan, pasti bersama keuntungan ada resiko. Jadi di saham itu ada keuntungan tapi juga ada risiko gitu. Itu berlaku hal itu. Jadi kalau kalian masuk saham pasti itu ada risikonya. Nah, permasalahannya bukan untuk menghilangkan risiko tapi kalian mengendalikan risiko gitu. Itu di saham syariah atau di saham biasa juga kayak gitu. Pasti ada risiko. Nah, itu resiko itu harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bermusyawarah tadi gitu. Seperti itu. Sebenarnya aku mau cerita juga sih, tapi nggak usah deh. Mau cerita ntar aja deh. Soalnya 1631 nih. Nah, ini tak sebutin ya. Secara umum itu saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, berarti kalian kalau beli saham itu kalian pasti punya sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Keren banget nggak sih? Keren banget gak? Jadi misal kalian beli saham meskipun satu lot itu berarti kalian sudah dianggap memiliki perusahaan itu meskipun ya satu lot gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan bisa kayak dibuat pegangan. Keren banget lagi kalau misal kalian para cowok gitu mau ke rumah cewek gitu melamar ya, ini intinya melamar atau nikah gitu. Ditanya, Dek, sampean serius sama anak saya gitu? Iya serius pak gitu. Terus apa yang sudah kamu persiapkan gitu buat anak saya gitu? Bilang aja gitu, Pak, sampean punya buku tabungan BSI enggak? BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Iya. Nah itu perusahaan saya pak. Itu perusahaan saya gitu. Itu perusahaan saya. Terus kayak bilang, itu loh pak, perusahaannya gede yang Unilever itu, tahu nggak? Itu juga punya saya gitu. Ya itu juga punya saya tapi ya meskipun 0,00001% nggak apa-apa. Yang penting punya gitu loh. Kan lebih baik gitu. Kalau ditanya orang kan jadi lumayan gitu. Tuh. Ya, kita balik lagi ke saham ya. Intinya gitu. Berarti kalau kita beli saham, berarti kita
punya kepemilikan aset dari perusahaan tersebut. Jadi saham ini punya underlying aset gitu. Hal yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bisa diukur. Nah, kenapa perusahaan menerbitkan saham? Karena perusahaan itu kan ingin punya modal, ingin punya tambahan modal untuk memperluas bisnisnya gitu atau mengembangkan bisnisnya. Meskipun nggak banyak, kayak sekarang perusahaan Unilever itu kayaknya di angka 4.000, kan satu lot kan 100 lembar. Nah, 4.000 kali 100 kan 400.000, itu satu lot. Itu satu orang, tapi kan setiap perusahaan mau mengeluarkan sahamnya kan nggak mungkin 100.000, 10.000, kan pasti ratusan ribu, jutaan gitu kan. Ya tinggal dikaliin aja, 400.000 kan satu lot, dikali sejuta udah kelihatan kan. Nah itu modal, untuk modal perusahaan. Tapi konsekuensinya kalau perusahaan itu punya hasil usaha, maksudnya usahanya berkembang terus ada hasilnya, nah itu wajib untuk dibagi rata gitu. Tapi tergantung sih dengan rapatnya, nanti kan ada rapat umum pemegang saham. Nah itu disepakati apakah akan dibagikan dividen atau enggak, bisa masuk ke perusahaan untuk dikelola lagi gitu. Itu memenuhi prinsip musyarakah yang bagi hasil gitu. Oke. Wah, bentar lagi nih. Oke, langsung lanjut nih. Nah, untuk saham di syariah yang masuk daftar efek syariah itu ada penyeleksiannya. Enggak sembarangan, oh ini dia mengajukan efek syariah ACC, enggak. Karena itu ada kriteria penyeleksian atau screening saham untuk syariah. Ini ditetapkan oleh peraturan OJK, ini tertera kan, sama fatwa dari DSN MUI. Nah, kriteria itu yang pertama, ini langsung cepat aja ya. Kriteria itu yang pertama itu perusahaan dilihat dari kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya. Semua kegiatan usaha yang ada di perusahaan tersebut. A to Z. Jadi mulai dari beli bahannya, terus produknya, produksinya, sampai distribusinya, dijualkannya, itu harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu harus lulus dari itu. Jadi kayak jasa keuangan ribawi, kayak bank konven, terus perusahaan minuman keras, auto nggak bakal di ACC. Nggak cuman dengan main produknya aja, tapi sampai akhirnya, sampai barang itu didistribusikan, itu juga harus yang baik-baik. Misal gini nih, analoginya. Nggak analogi, contohnya gitu. Misal ada perusahaan pemroduksi botol minuman, botol kaca. Sebenarnya itu dia melakukan usahanya itu nggak ada kezoliman, nggak ada pinjam-pinjam bank-bank atau apa gitu. Itu kan berarti botolnya itu sebenarnya boleh atau halal atau haram botolnya itu. Coba aku tanyanya, siapa nih yang menjawab? Halo. Misal gini nih, ada perusahaan botol minuman, dia cuman produksi botol loh. Nah, botol itu hukum awalnya itu boleh atau enggak, haram atau halal? Botol loh, botol kaca. Boleh. Boleh kan, halal. Nah itu. Tapi kalau pendistribusiannya, botol kaca itu ternyata didistribusikan sebagai distribusi utamanya itu ke orang tua gitu loh, orang tua yang di Semarang gitu. Pabrik orang tua, ya kan, maksudnya ya gimana, botolnya itu halal tapi didistribusikan ke orang tua yang ke Amer gitu kan, ya kan pasti kayak ya gitu, nggak boleh. Nah itu nggak bakal masuk seperti itu. Kemudian yang kedua itu, kriteria kedua itu
transaksinya itu nggak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang terakhir itu, yang penting perusahaan itu memenuhi rasio keuangan. Ini disepakati oleh fatwa yang mana sih? Ya, intinya kriteria yang pertama itu usahanya itu dari A sampai Z itu baik-baik aja. Dari pemproduksian sampai didistribusikan itu baik-baik aja, nggak melanggar prinsip syariah. Kayak tadi, misal botol kaca kan halal, tapi didistribusikan ke orang tua, yang itu sebenarnya ya gitulah, amer gitu kan, ya pasti distribusinya juga nggak pas, akhirnya nggak masuk. Nah, yang kedua itu kayak transaksinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu memenuhi rasio keuangan. Jadi rasio keuangan perusahaan itu untuk total utang yang berbasis bunga itu dibandingkan dengan total aset itu nggak lebih dari 45%. Ini dari fatwa Desain UI sama peraturan, itu udah kesepakatan ya. Terus untuk total pendapatan bunga yang non halal itu tidak lebih dari 10%. Itu kriteria yang bisa masuk ke daftar efek syariah. Gitu. Mesti ada yang tanya nih, kenapa sih kok nggak 0% aja gitu? Kenapa sih kok nggak 0% aja? Ya nanti tanyain ya kalau emang mau bertanya. Ini bentar lagi kok. Oke. Oke. Nah, ini indeks saham syariah yang tak omongin tadi. Ada beberapa indeks saham syariah yang bisa kalian lihat gitu untuk sebagai acuan gitu kalau mau investasi ke pasar modal, terutama yang saham gitu. Yang pertama itu ada ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini semua saham syariah yang tercatat, yang itu yang lolos screening DES, Daftar Efek Syariah, itu auto masuk ke ISSI. Kemudian ada Jakarta Islamic Index yang tadi loh. Nah, Jakarta Islamic Index ini merupakan 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 30. Jakarta Islamic Index 30 saham yang paling liquid. Kemudian ada Jakarta Islamic Index 70, JI 70. Kalau yang JI biasa itu 30, kalau JI 70 tinggal ganti 70 gitu. Di 70 saham syariah yang paling liquid. Nah, ini ada muncul indeks baru yaitu IDX MES BUMN 17. Udah dari judulnya aja udah kelihatan kan. Ini berarti 17 saham syariah yang merupakan BUMN gitu, yang paling liquid. Saham-saham BUMN yang masuk ke daftar efek syariah diambil 17 terpaling liquid, terpaling bagus gitu. Bagus sesuai merekanya ya. Tapi kalau mau beli ya sesuai analisis gitu. Oke. Ini terkait saham. Oke, langsung lanjut banyak ya. Oke. Ini sukuk nih. Kita langsung pergi ke sukuk. Ini yang udah tak jelasin dari awal, itu sukuk itu berbeda dengan obligasi. Gitu. Makanya banyak orang yang bilang, kenapa nggak obligasi syariah? Karena obligasi, dari kata obligasi aja udah kayak kelihatan surat utang kan. Padahal utang itu gitu kan ada ribanya. Utang yang di bank konven kayak ori itu ada. Makanya diganti nama sukuk aja. Nah, itu sukuk itu berbeda dengan obligasi. Nah, kalau obligasi itu surat pernyataan utang itu dari pihak penerbit obligasi, kemudian nanti berkewajiban untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon gitu secara periodik. Nah, kalau sukuk itu nih bisa dilihat surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah gitu. Yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee gitu, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo gitu.
Ini juga sebenarnya sukuk ini udah dilaksanakan juga pada zaman pemerintahannya Khalifah Al-Marwan Ibnu Al-Hakam gitu. Zaman di dinasti Bani Umayyah. Itu disebutkan pada kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik. Nah, pada waktu itu tuh sukuk umum itu digunakan sebagai bukti atas transaksi perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Kayak seperti pembayaran negara dengan sebagian tentara dan pegawai pemerintah. Perbedaan yang paling utama, kalau sukuk itu merupakan bukti kepemilikan. Kalau obligasi, bukti atau bukti surat utang gitu loh. Itu yang membedakan. Kalau yang obligasi itu nggak perlu underlying asset, tapi kalau yang sukuk itu perlu underlying aset. Nah, untuk imbal hasilnya itu diberikannya itu dalam bentuk upah atau sewa, itu namanya ujroh. Kemudian ada selisih harga lebihnya atau margin, terus ada bagi hasil, sama berbagai jenis akad yang digunakan. Seperti itu. Ini untuk aturannya. Oke, terus lanjut. Nih, ada lagi ya. Kemudian ini oke. Kemudian ada reksadana. Ini reksadana. Reksadana itu berasal dari kata reksa, kemudian dana. Reksa itu jaga, terus dana itu duit. Jadi reksadana itu kumpulan duit yang dipelihara bersama untuk sebuah kepentingan. Bedanya kalau saham itu kan kita main sendiri gitu. Kalau yang obligasi, yang sukuk itu kita juga membeli. Nah, reksadana itu kayak kita menyewa atau meminta orang yang udah profesional untuk mengelola uang itu gitu. Jadi reksadana itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, kemudian nanti diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi itu adalah pihak yang kita berikan uang kita ke mereka, nanti dikelola sama mereka. Betul nggak sih? Ya gitu deh. Oke. Nah, berdasarkan fatwa yang itu tentang pedomannya itu, reksadana syariah itu akadnya itu ada investor dengan manajer investasi merupakan akad wakalah. Akad wakalah itu berarti penyerahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lainnya dalam hal yang dapat diwakilkan. Nah, kalau di reksadana syariah itu berarti wakalahnya itu perjanjian antara kita dan juga manajer investasi. Ini uangku, kamu kelola ya. Kemudian ada akad mudharabah. Akad mudharabah itu manajer investasi dengan pengguna investasi atau portofolio sahamnya gitu. Jadi penyerahan harta kepada pihak lain nanti itu dikelola. Nah, itu deh. Ini waktuku kurang berapa ya? Halo? Atau udah selesai? Halo? Kalau suaraku nggak masuk ya? Jawablah. Ada hilang kok. Apa terlalu mubeng gitu, terlalu banyak materinya. Oke, intinya gitu ya. Kalau saham itu berarti kita kayak punya kepemilikan terhadap perusahaan itu. Kalau sukuk itu berarti kita kepemilikan dari perusahaan tapi dengan jangka waktu gitu. Nah, kalau reksadana itu lebih mudah atau lebih friendly lah buat kita yang baru awam gitu. Karena reksadana itu
Oke. Karena reksadanya itu kita menitipkan ke orang yang profesional itu. Akadnya yang udah tak sebutin tadi. Akad wakalah sama akad mudharabah. Oke. Kita lanjut nih yang terakhir kayaknya deh. Nah, iya kayaknya. Kemudian ada multi akad. Nah, ini akadnya, akad-akadnya bisa dari nomor satu itu. Nah, yang pertama itu ada emiten, itu pertamanya mendaftarkan ke Bursa Efek Indonesia. Emiten itu perusahaan ya, perusahaan daftarin terus dicatat ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian itu yang kedua itu emitennya mewakili perusahaan efek untuk memperdagangkan efek di pasar modal. Akad yang digunakan itu akad wakalah bil ujrah. Jadi perusahaan itu kan habis dicatat di BI terus diwakilkan ke perusahaan efek. Perusahaan efek itu apa ya? Sekuritas kayak gitu. Nah, diwakilin ke sekuritas. Kemudian akan ada akad jual beli saham. Nah, ataupun surat berharga sukuk tadi antara investor sama brokernya. Kemudian yang keempat itu investor itu mewakili investor atau kita mewakilkan ke manajer investasi. Ini kalau yang reksadanya ya, menyerahkan modalnya kemudian disuruh mengelola itu. Nah, ini hubungan investor sama emiten itu namanya akadnya itu musyarakah kayak yang tadi atau mudharabah kalau yang obligasi. Sama yang terakhir itu ada bagi hasil. Tuh. Ya mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan terkait materi pasar modal syariah. Mungkin ada yang kurang-kurang atau yang belum lengkap, silakan untuk ditanyakan atau ditambahi ya. Silakan. Silakan nih teman-teman yang mau bertanya nih kepada Arif nih. Tadi materinya bagus banget sih. Keren. Yuk yang mau bertanya. Yuk tanya yuk, mumpung masih ada. Kita diskusi gitu. Kan? Ada hadiah dari Dava nih. Oke. Enggak. Silakan. Mungkin ada yang mau bahas trading terus tadi yang 0% tanya aja nggak apa-apa. Kita diskusi. Kan aku juga di sini perannya bukan sebagai guru, sebagai teman kamu untuk berdiskusi. Yuk. Hangimu. Oke. Jangan yang susah-susah ya, ntar kalau aku nggak bisa jawab, tak tampung dulu. Ntar tak tampung, terus diskusi di grup aja nggak apa-apa, atau di page. Karena keterbatasan ilmu saya dan belum menguasai pasar modal yang begitu luas banget. Gitu. Atau mau tanya nih terkait apa aja sih yang nggak boleh dilakuin gitu di pasar saham. Sebenarnya aku mau nunjukin ini apa bentuk trading, tapi karena waktunya udah mau habis jadi nggak bisa tak tunjukin. Mau tak tunjukin terkait itu pasar sahamnya sama reksadanya yang langsung real itunya. Oke. Ini pertanyaan dari ada Pak. Langsung aja ya, Ci. Langsung aja, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf apabila kurang pas atau kurang sesuai atau nanti bisa tambahin lah. Ini intinya kayak perusahaan masuk desk kan nggak boleh punya bunga melebihi 10%. Nah, kalau dalam pandang Islam apakah ini dibolehkan?
Nah, ada kandungan yang nggak halalnya. Nah, dari yang aku ketahui, dari yang aku baca, dari yang aku dengar dari beberapa pakar sama beberapa orang yang syariah advisor gitu loh. Ini banyak juga yang memperdebatkan terkait 10% pendapatan non halal sama itu loh. Yang 45%. Nah, itu sebenarnya banyak didapatin. Kenapa nggak dibikin 0% sekalian gitu. Nah, sebenarnya ada banyak pertimbangan gitu. Ada banyak pertimbangan. Seperti yang saya ketahui itu dari 45% saja kemudian diturunkan menjadi 30% itu, dari yang aku tahu itu hanya ada 20-an perusahaan atau 20-an saham gitu, yang bisa masuk ke situ gitu. Nah, apalagi kalau dibuat 0% atau bahkan 0% gitu, pastinya kan dikit banget gitu, dikit banget. Jadi mungkin karena ini tahap awal pasar modal syariah, jadi para ulama yang di fatwa DSN MUI itu memberikan toleransi terkait pasar modal ini, terkait daftar yang masuk ke daftar efek syariah. Seperti itu yang aku ketahui. Nah, tapi teman-teman misal tetap pengen mau investasi ke saham, terus nggak mau mendapatkan perusahaan yang kayak ada pendapatan non halal ataupun yang sebagainya itu, kalian bisa memilih emiten syariah gitu. Bedain ya, saham syariah sama emiten syariah. Kalau saham syariah berarti sesuai dengan ketentuan screening fatwa menurut fatwa MUI sama PJOK tadi, POJK tadi gitu. Yang 45% sama 10% itu loh. Nah, itu. Kalau emiten syariah itu berarti perusahaannya emang benar-benar yang syariah. Setauku yang emiten syariah itu hanya ada 5 yang tercatat di BII, Bursa Efek Indonesia. Hanya ada 5, yaitu BRIS, sekarang tuh BSI, yaitu BRIS, dulunya BRI Syariah, kemudian ada BTPS, Bank BTPN Syariah itu, BTPS, kemudian ada Bank Net Kustodian itu, Bank Net apa gitu, Bank, terus ada PNBS, sama yang satunya lagi itu apa gitu, hanya ada 5, itu yang benar-benar 0%, itu dinamakan emiten syariah atau perusahaan yang emang dari awal berdirinya itu udah syariah gitu, hanya ada 5 itu. Jadi mungkin karena emang ini tahap awal pasar modal syariah, karena emang kondisinya belum memungkinkan yang 0% itu, jadi diberikan toleransi oleh para ulama-ulama yang ada di DSN MUI itu gitu. Setahu seperti itu. Kalian kalau mau lihat fatwanya bisa dicari, atau enggak nanti kalau mau minta tak kirimin. Fatwa DSN MUI nomor 80 itu terkait mekanisme saham gitu. Nah, salah satunya itu ada ada 45-30 itu. Seperti itu. Gimana, Dev? Apakah sudah terjawab? Oke. Mungkin itu salah satu pertimbangan mereka yang ada di kursi DSN MUI gitu. Nah, ini aku ada yang mau tanya lagi nggak? Atau aku yang mau tanya nih? Yuk, yang mungkin yang mau bertanya nih. Satu lagi ya boleh. Tapi Arif jangan bertanya lah. Wah, lumayan kan? Maksudnya yang dapat aku apa? Mereka yang jawab. Iya sih, jawab. Ya mungkin ini deh.
Ya, mungkin karena ini udah mau jam 7 ya, mungkin mau sedikit memberikan tambahan nih, tambahan terkait 17.00 tadi yang terkait pasar modal syariah. Nah, kan banyak banget nih kayak yang menganggap itu sebenarnya trading itu boleh nggak? Ini itu saham itu judi apa enggak gitu, ya kan? Sebenarnya saham itu bukan judi karena saham itu bisa diukur. Kemudian ada underlying asetnya. Kemudian apa ya? Hukum awalnya juga muamalah kan. Muamalah itu segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sama kayak apa ya? Saham itu kayak kalian nonton gulat deh, nonton gulat itu kan olahraga itu kan juga boleh atau enggak, iya deh, atau sesuatu transaksi gitu, mau beli apel kan boleh, apel boleh, tapi kalau cara ngedapetin apelnya itu cara dicuri, ya itu nggak boleh. Kayak olahraga itu kan boleh, tapi kalau ada misal aku sama Eji, itu orang A, itu kecoanku gitu, itu yang aku pilih, itu pasti menang. Ayo taruhan, yang menang siapa gitu. Yang menang aku, ternyata yang menang aku. Nah itu judi kan, nggak boleh. Nah, saham itu boleh, yang bikin nggak boleh itu orangnya gitu, orang yang membuatnya. Nah, kriteria orang yang membuat nggak boleh itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kalau di saham itu pakai margin, sistem margin, trading margin. Itu tuh dia nggak punya duitnya tapi transaksi gitu loh. Misal UNVR kan 400.000 satu lotnya, tapi di rekeningku cuma ada 300.000. Nah, tapi aku mau beli tuh sahamnya. Nah, ternyata bisa. Nah, itu namanya trading margin atau sistem margin. Dia pinjam ke reksadana, pinjam ke sekuritas gitu untuk membeli efek itu, membeli sahamnya. Itu yang nggak boleh. Kemudian ada short selling. Kan kayak ada yang bilang short selling itu apa sih gitu. Kalau Eji gimana? Short selling itu apa, Ci? Dalam penjualan dalam waktu bentar nggak sih? Nggak tahu sih. Nah itu aku aku dulu juga mikirnya gitu. Short selling itu nggak boleh, tapi kok banyak orang yang ngelakuin penjualannya itu, misal beli pagi jual sore gitu, kok boleh gitu. Ternyata setelah aku baca-baca gitu, ternyata short selling atau bai al-amadum itu yang sering diomongin sama DSN MUI itu diartikan sebagai jual kosong. Jadi dia itu menjual saham tapi belum memiliki barang, pasti nggak boleh kan. Nah itu dia jual saham tapi belum memiliki saham itu, nah itu nggak boleh, itu namanya short selling gitu. Jadi sahamnya itu sebenarnya ditalangin sama reksadanya, sekuritasnya gitu untuk membeli, itu namanya short selling. Nah terkait yang jual pagi beli pagi jual sore itu sebenarnya boleh, kan pasti ada yang memperdebatkan kan, itu kan ada proses T+2, settlement 2 hari atau proses transaksinya itu 2 hari. Nah, kita balik lagi ke hukum awalnya. Untuk transaksi saham ini hukumnya itu hukum kepemilikan, jadi qad hukmi. Jadi misal pembelian ada yang jual, terus aku mau beli, terus kemudian match, udah kebeli, itu sebenarnya udah memenuhi transaksi, udah sempurna gitu loh. Maksudnya udah bisa diakui secara hukum. Jadi boleh, meskipun di saham di pasar modal sekarang kan T+2 itu adalah administrasi atau settlementnya diselesaikan dalam 2 hari itu. Nah, tapi balik lagi karena
saham ini merupakan hukum kepemilikan atau kop hukmi, jadi sesuai fatwa DSN MUI juga, kemudian didukung sama standar AIOV, AOIV apa ya? AOIV, nah itu dibolehkan. Jadi beli pagi, jual sore itu boleh karena emang itu udah menjadi kepemilikan kamu. Gitu. Sama itu apa ya? Sama ini, yang terakhir itu Bain Najasi. Kan pasti mikir saham itu kan nggak baik gitu, karena ada bandarnya gitu. Nah sebenarnya di pasar modal syariah itu nggak boleh. Bahkan di pasar modal biasa juga nggak boleh ngebandarin kayak gitu. Itu kan Bain Najasi itu kan rekayasa dalam demand atau permintaan gitu. Menggoreng saham itu nggak boleh. Kayak nyebarin isu ini beli ini beli ini beli ini gitu. Atau pembelian fiktif itu nggak boleh. Karena Bain Najasi itu udah diharamkan kan pastinya dalam praktek muamalah atau jual beli. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Karena udah jam 17.04. Ya, ada yang mau tanyain lagi nggak? Apa udah cukup nih? Semoga bermanfaat lah ya. Amin, bermanfaat. Yuk, yang mau tanya apa? Gimana nih? Apa udahin aja nih dari Edu? Ya mungkin sebelum dicukupkan, aku ini ya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah bersedia mendengarkan celotehan saya gitu. Kalau ada yang kurang berkenan atau kurang pas, itu sampaikan aja. Segala sesuatu yang tak sampaikan tadi itu aku berpacu pada fatwa DSN MUI sama